Kisah perjalanan Juan Gourcuff adalah narasi tentang potensi yang sempat membuat semua orang melempar puji. Dibalut keanggunan yang langka, namun pada akhirnya bergulat dengan ekspektasi yang nyaris mustahil. Lahir di Plymouth, Britania pada 11 Juli 1986, Gourcuff tumbuh di lingkungan sepak bola yang istimewa. Ia lahir sebagai putra Christian Gourcuff, seorang pelatih yang dihormati. Sejak dini, ia sudah dibekali fondasi teknis yang kuat, membentuk gaya bermain yang alami dan anggun untuk disiapkan di panggung tertinggi. Di usia mudanya, bakat Gourcuff segera menarik perhatian dunia. Ia memulai karir junior di Lorient sebelum pindah ke Stade Rennais pada tahun 2001, mengikuti jejak sang ayah. Ajax Amsterdam dan Arsenal sempat mengintainya, namun Gourcuff memilih tetap berkembang di Rennes sebelum akhirnya pindah ke AC Milan. Saat itu, kemampuannya yang cepat menanjak membuatnya diakui sebagai salah satu talenta muda Perancis paling menjanjikan di generasinya. Bahkan jurnalis dan mantan pemain seperti David Ginola tak ragu untuk menyebutnya sebagai pemain terbaik dalam generasinya. Julukan yang disematkan kepadanya adalah Mutiara Perancis itu bukan sekedar pujian kosong. Mutiara menyiratkan sesuatu yang berharga dan langka, namun juga rapuh. Ekspektasi yang ditumpahkan padanya melampaui ukuran pemain muda biasa. Di Prancis, ia dilihat bukan hanya sebagai talenta hebat, tetapi juga sebagai sosok yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan spiritual dan artistik yang ditinggalkan Zinedine Zidane. Beban itu pada akhirnya melahirkan ekspektasi yang tidak proporsional. Sosok Gourcuff yang pendiam, terpelajar dan tertutup mendadak diseret ke bawah lampu sorot yang terlalu terang. Tekanan untuk menjadi penerus atau titisan berubah menjadi ujian psikologis yang mendahului tantangan fisiknya, di mana tekanan inilah yang kelak menjadi bibit kehancuran paling menyakitkan di Italia. Juan Gourcuff memegang peran krusial sebagai gelandang serang atau attacking midfielder dan sesekali juga dioptimalkan sebagai penyerang yang ditarik ke belakang atau withdrawn striker. Posisi ini adalah playmaker dengan kualitas alami dan dikenal sebagai penyalur bola yang ulung. Gaya bermainnya menjadi bahan pembicaraan banyak pihak karena Gourcuff menunjukkan perpaduan unik antara keanggunan klasik dan efisiensi modern. Para pengamat sering menggambarkan kehadirannya di lapangan sebagai mesmerizing presence, seorang pemain yang membuat sepak bola terlihat sangat mudah dan tentunya indah. Keunggulan utamanya terletak pada keterampilan teknis, ball handling yang luar biasa, dan visi taktis untuk mendikte tempo pertandingan. Kecerdasannya tampak dalam cara atas dribbling dan kontrol bolanya pun turut kerap menghadirkan momen paling memukau. Gaya ini pula yang membuatnya dijuluki pemuda masa depan. Di tengah gelombang sepak bola yang semakin mengandalkan kekuatan fisik dan transisi cepat, Gourcuff tetap mengusung sentuhan teknis dan visi, menggabungkan estetika playmaker klasik dengan tuntutan atletis zaman modern. Perpaduan itu membuatnya efektif secara teknis dan memikat secara visual. Namun satu hal yang perlu diingat, ketergantungan pada timing dan ritme yang nyaris sempurna untuk menjalankan gaya elegan sekaligus eksplosif ini juga membuatnya sangat rentan terhadap gangguan. Kenyataan pahit inilah yang kelak akan menghantui masa-masa perkembangannya. Perbandingan Juan Gourcuff dengan Zinedine Zidane dan Ricardo Kakà pun bukan sekedar bumbu media, tetapi pengakuan atas perpaduan kualitas yang ia miliki. Namun, perbandingan yang tampak berlebihan itu secara diam-diam menciptakan standar yang nyaris mustahil dicapai oleh satu manusia saja. Soal perbandingan dengan Zidane, pahlawan nasional Perancis adalah yang paling berat. Kesamaan mereka terletak pada keanggunan, kontrol bola, dan kemampuan teknis luar biasa. Sama seperti Zidane, Gourcuff seolah memiliki waktu lebih banyak di lapangan ketimbang pemain lain. Dengan sentuhan pertama yang sempurna, ia mampu memenangkan permainan dan mengeliminasi bek lawan. Ia tampil sebagai maestro yang mendikte alur dan ritme pertandingan. Di mata publik Perancis, ia adalah the closest thing to Zidane, sebuah pernyataan yang menuntut dirinya bukan sekedar baik,
tapi juga membawa kepemimpinan spiritual yang dahulu diwariskan sang legenda. Selanjutnya, perbandingan dengan Ricardo Kakà, bintang AC Milan saat itu, menambahkan dimensi lain yang tak kalah berat. Kecepatan, dorongan vertikal, dan kekuatan lari yang eksplosif. Ketika Gourcuff tiba di Milan, ia langsung dipandang sebagai Kakà yang baru. Kakà dikenang karena kecepatan, sentuhan, visi, dan kemampuannya berakselerasi melewati lawan dengan langkah gesit yang sering digambarkan seolah ia sedang berseluncur di lapangan. Dengan postur tinggi 1,86 meter, Gourcuff mampu meniru karakteristik atletis ini, membawa bola ke depan dengan kecepatan dan keanggunan yang serupa. Mengharapkan Gourcuff menjadi kombinasi sempurna antara Maestro Zidane dan atlet modern Kakà berarti menuntut kesempurnaan di hampir setiap aspek permainan. Zidane adalah simbol teknik dan visi, sementara Kakà adalah simbol kecepatan dan gol. Beban ganda ini menciptakan target perbandingan yang tidak realistis. Ketika ia gagal mencapai standar tersebut, terutama di lingkungan yang kompetitif dan keras seperti AC Milan, keruntuhan psikologis pun muncul. Itulah momen di mana Gourcuff menuju pintu masuk kisah tragis heroiknya. AC Milan menjadi destinasi Johan Gourcuff pada tahun 2006. Ia datang dengan label Mutiara Prancis, siap bersinar di Serie A, yang kala itu masih dianggap sebagai liga paling bergengsi di Eropa. Secara kolektif, ia meraih kesuksesan tertinggi di level klub. Gelar Liga Champions UEFA 2006-2007 dan Piala Dunia antar klub FIFA. Namun secara individu, periode ini justru menjelma menjadi mimpi buruk yang brutal. Antara 2006 hingga 2009, ia gagal menembus tim utama Milan, hanya tampil 36 kali di Liga dengan torehan 2 gol. Kegagalan ini bukan cermin kekurangan bakat, melainkan hasil dari konflik adaptasi, kerentanan psikologis, dan lingkungan ruang ganti yang terasa memusuhi. Masalah terbesar Gourcuff di Milan adalah lingkungan sosial. Sifatnya yang pendiam, tertutup, dan terpelajar kerap disalahartikan. Paolo Maldini, salah satu legenda terbesar klub, bahkan secara terbuka sempat mempertanyakan sikapnya. Di ruang ganti yang didominasi para veteran Serie A yang keras dan tangguh, seperti Gattuso misalnya, karakter Gourcuff yang tenang mungkin dianggap sebagai ketidakpedulian, atau lebih buruk lagi, arogansi. Isu sentral yang menghancurkan karirnya di Italia adalah rumor kecemburuan dari pemain senior. Sebagai pemain muda, mahal, dan dijuluki The New Kakà, ia diduga menjadi sasaran intimidasi dan dikucilkan. Kegagalan ini merefleksikan kegagalan klub dalam mengelola talenta yang sensitif secara emosional. Keterasingan dan kritik yang ia terima membentuk luka psikologis yang dalam, hingga membuat transfer permanennya ke Bordeaux tampak lebih sebagai usaha bertahan hidup ketimbang sekadar langkah karir. Masa di Milan, meski menyakitkan secara emosional, menjadi semacam bahan bakat yang brutal namun memang dibutuhkan. Periode itu membuktikan bahwa bakat teknis saja tidak cukup bila ia tak mampu bertahan dalam tekanan lingkungan yang tampak memusuhi. Ironisnya, setelah ia membuktikan diri, Wakil Presiden AC Milan, Adriano Galliani, secara terbuka mengakui bahwa penjualan permanen Gourcuff ke Bordeaux merupakan kehilangan besar bagi Rossoneri. Pengakuan ini memvalidasi bahwa masalah utama bukan kualitasnya, melainkan sikap sang pemain dan respon lingkungan yang dikenal penuh tekanan. Keputusan untuk dipinjamkan ke Girondins de Bordeaux pada musim panas 2008 adalah upaya Gourcuff untuk menyelamatkan karirnya, kembali ke tanah air, ke lingkungan yang memberinya kepercayaan. Ia akhirnya menemukan udara segar yang dibutuhkan bakatnya untuk mekar. Di bawah bimbingan Laurent Blanc, Gourcuff diberi peran sentral yang selalu ia idam-idamkan, menjadi trequartista utama tim. Musim 2008-2009 adalah klimaks heroik dan manifestasi penuh dari potensi yang selama ini terpendam. Gourcuff menjadi motor serangan Bordeaux. Ia memimpin tim meraih gelar Ligue 1 dan Coupe de la Ligue. Ia tampil dalam 37 pertandingan Ligue 1 pada musim itu, mencetak 12 gol dan menyumbang 8 assist.
Total 20 kontribusi gol dalam satu musim Liga Domestik menunjukkan transformasi luar biasa dari pemain yang disingkirkan di Milan menjadi arsitek permainan yang dominan. Kualitas permainannya musim itu tak hanya terlihat pada rangka, tetapi pada momen-momen ikonik. Golnya melawan PSG yang dijuluki istimewa dan magis menjadi bukti visual bahwa ia lahir kembali. Puncak karir ini diakui secara mutlak oleh komunitas sepak bola Perancis. Ia dinobatkan sebagai UNFP Ligue 1 Player of the Year atau pemain terbaik Liga Perancis dan French Player of the Year pada tahun 2009. Musim 2008-2009 membuktikan bahwa ia telah mengatasi trauma Milan. Namun keberhasilan eksplosif ini menciptakan standar yang sangat tinggi. Performa Gourcuff meski masih sangat baik pada musim 2009-2010 menunjukkan sedikit penurunan kontribusi gol dan assist. Berjalan singkat. Di titik inilah ia sudah membuktikan diri secara mental dan teknis. Namun tubuhnya mulai mengirimkan sinyal kelelahan yang kelak berubah menjadi tragedi berikutnya. Setelah masa prime-nya di Bordeaux, Gourcuff pindah ke Olympique Lyonnais pada tahun 2010. Di sana, karirnya memasuki fase paling menyakitkan, ditandai inkonsistensi yang terasa tak terhindarkan. Setelah berhasil menaklukkan trauma psikologis di Italia, lawan terbesarnya kini justru tubuhnya sendiri. Perjuangan Gourcuff melawan cedera adalah elegi yang memilukan. Sebagai pemain dengan gaya bermain yang sangat bergantung pada timing dan gerakan eksplosif ala Kakak, ia mulai digerogoti serangkaian cedera kronis yang terus-menerus memutus ritme dan momentumnya. Daftar cedera Gourcuff sangat panjang, menciptakan total hari absen yang sangat tinggi dan merenggut banyak pertandingan di fase puncak karirnya. Cedera-cedera tersebut termasuk cedera hamstring dan dead leg yang berulang, pubalgia atau cedera pangkal paha yang merupakan konsekuensi umum dari gaya bermain dinamisnya, serta cedera jangka panjang paling parah seperti cedera kaki pada musim 2015-2016 yang membuatnya absen selama 192 hari dan melewatkan 17 pertandingan. Perjuangan ini melukiskan keputusasaan emosional. Seorang pemain yang sangat berbakat dipaksa berhadapan dengan pengkhianatan fisiknya sendiri. Momen ketika ia meninggalkan lapangan tanpa menunggu substitusi setelah cedera, seperti yang terjadi di Lyon, menjadi simbol resignasi yang ia rasakan. Ia sudah menaklukkan kesulitan di Milan, membuktikan diri di Bordeaux, tetapi tidak mampu mengalahkan batasan biologisnya. Kualitas permainannya yang menuntut kebugaran optimal demi menjaga kecepatan dan akurasi teknis, luruh karena ketidakmampuan mempertahankan ritme latihan dan pertandingan yang konsisten. Periode setelah Lyon ketika ia kembali ke Rennes 2015-2018 dan kemudian bergabung dengan Dijon FCO 2018-2019 hanya menempatkan kilasan singkat dari bakat yang dulu dianggap sangat memukau oleh masyarakat Prancis. Setelah musim-musim yang terpotong-potong akibat masalah fisik, Yohan Gourcuff resmi pensiun pada 23 Januari 2019. Pensiunnya berlangsung dalam keheningan, selaras dengan sifatnya yang tertutup, jauh dari keriuhan perpisahan megah yang kerap diterima bintang-bintang lain. Setelah meninggalkan dunia sepak bola profesional, Gourcuff memilih jalur yang sepenuhnya kontras dengan sorotan yang selama ini membebani hidupnya. Ia menolak peran sebagai komentator atau pelatih dan justru memilih ketenangan total. Ia kembali ke Britania, jauh dari hiruk-pikuk media dan tekanan yang melekat pada label Mutiara Prancis. Kini ia menjalani kehidupan tenang bersama keluarganya. Kisah Gourcuff adalah tragedi yang indah dalam olahraga. Semua itu seolah mengingatkan kita bahwa bakat luar biasa tidak selalu menjamin karir yang sempurna. Perjalanannya memang menginspirasi karena ia sanggup membalikkan kegagalan pahit di Milan menjadi masa keemasan yang tak terlupakan di Bordeaux. Namun kisah ini juga terbilang menyedihkan karena ia harus menyerah pada lawan yang tak terhindarkan, yaitu waktu dan kerapuhan tubuh. Gourcuff telah menemukan kedamaian yang tidak pernah benar-benar ia rasakan di lapangan hijau, jauh dari ekspektasi dunia. Terlepas dari segala pertanyaan,
bagaimana jika yang mungkin selalu menyertai namanya? Ia telah membuktikan setidaknya selama satu musim yang mempesona bahwa ia benar-benar dapat menyatukan keanggunan Zidane dan dinamisme Kakak. Dan yang terpenting, ia akhirnya menemukan jalannya sendiri menuju ketenangan.